Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video dan di pertemuan kali ini kita akan coba untuk membicarakan atau membahas bagaimanakah tata laksana ibadah Ramadan seperti tarawih, zakat, dan sebagainya. Mengingat masih adanya wabah COVID-19 di Indonesia ini. Jadi itulah teman-teman topik pembahasan kita kali ini. Jadi teman-teman, untuk membahas tentang tata laksana ibadah Ramadan yang saat ini kita sedang menghitung hari untuk menuju bulan Ramadan. Tentunya di dalam hal ini kita harus berpedoman dengan regulasi ataupun himbauan dari kebijakan pemerintah di dalam mengambil keputusan di tengah wabah COVID-19 ini. Dalam hal ini, Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah COVID-19. Jadi kali ini kita akan berpedoman kepada surat edaran dari Kementerian Agama itu, teman-teman. Di dalam surat edaran itu telah diatur beberapa tata laksana ibadah-ibadah yang kita bahas untuk mencegah COVID-19. Karena ibadah Ramadan dan Idul Fitri lazimnya dilakukan dalam kumpulan orang banyak. Dan di dalam surat edaran tersebut diantaranya adalah umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti. Masyarakat tidak perlu melakukan aktivitas sahur on the road atau buka puasa bersama. Lalu kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musola juga ditiadakan. Lalu sholat tarawih pun cukup dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Selain itu, tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Dan masyarakat juga diimbau tidak melakukan yang pertama sholat tarawih keliling atau biasa kita menyebutnya adalah tarling. Yang kedua adalah takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau musola dengan menggunakan pengeras suara. Dan masyarakat juga tidak boleh melaksanakan pesantren kilat kecuali melalui media elektronik. Dan peringatan nuzulul Quran dalam bentuk tabligh dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta maupun musola ditiadakan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan di masjid atau musola. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah pengumpulan zakat dan sholat Idul Fitri? Untuk pengumpulan zakat fitrah atau zakat atau infak dan sedekah, umat muslim diimbau agar membayar zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat. Yang kedua, organisasi pengelola zakat sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung, dan membuka gerai di tempat keramaian. Itu yang dilarang. Hal tersebut
diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan. Lalu organisasi pengelola zakat harus berkomunikasi melalui unit pengumpul zakat dan panitia pengumpul zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun dan alat pembersih sekali pakai atau yang dimaksud dengan tisu di lingkungan sekitarnya. Lalu satuan pada organisasi pengelola zakat, lingkungan masjid, musola, dan tempat lainnya dipastikan untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin. Khususnya handle pintu, saklar lampu, komputer kalau ada, papantik atau keyboard, alat pencatatan dan penyimpanan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut. Lalu para panitia pengumpul zakat fitrah diingatkan untuk meminimalkan kontak fisik secara langsung seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat. Sedangkan dalam penyaluran zakat fitrahnya, organisasi pengelola zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan pengumpulan para penerima zakat fitrah. Jadi teman-teman tidak boleh mengumpul dalam menyalurkan atau menerima zakat fitrah. Lalu organisasi pengelola zakat dan panitia mengumpul zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpul zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyalurkan dengan memberikan secara langsung kepada mustahik. Dan organisasi pengelola zakat dan panitia pengumpul zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola, dan tempat pengumpul zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk proaktif di dalam melakukan pendataan mustahik dengan harus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat maupun ketua RT dan RW setempat. Lalu petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan alat pembersih sekali pakai atau tisu. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilakukan secara berjamaah baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Untuk itu selanjutnya fatwa MUI lah yang diharapkan terbit menjelang waktunya, dan silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan video call atau konferensi. Nah, jadi begitulah teman-teman tata laksana ibadah Ramadan yang akan kita laksanakan di bulan ini, mengingat adanya wabah COVID-19 yang masih menyerang di negara tercinta ini. Nah, mungkin itulah video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.